Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat, senang sekali saya Damayanti kembali menyapa Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan kembali? Pemirsa, kita tahu Provinsi Banten seperti halnya wilayah lain saat ini tengah menghadapi tantangan dalam memastikan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat aman dan berkualitas. Beberapa kasus penemuan makanan berbahaya baru-baru ini telah menjadi sorotan dan juga sekaligus mengingatkan kepada kita semua tentang urgensi pengawasan makanan yang efektif. Lantas seperti apa program pengawasan makanan yang selama ini dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Serang bersama DPR Provinsi Banten, dan juga hal apa saja yang menjadi kendala dalam pengawasan makanan yang beredar di pasaran. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas bersama para narasumber. Yang pertama ada Bapak Haji Fitron Nur Ihsan selaku Sekretaris Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Kabar baik, cuma bukan sekretaris lagi sekarang, Wakil Ketua Komisi. Wakil Ketua Komisi. Sekarang sedang komisi apa nih? Sedang sibuk apa nih maksudnya? Ya, masuki fase badan anggaran sekarang. Ya, pembahasan anggaran 2023 perubahan. Dan juga sedang sibuk juga menjaring ini ya, ke konstituen masing-masing ya. Luar biasa sekali. Baik, kami juga sudah mengundang ini dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dari BPOM Serang. Ada Kepala BPOM Serang, ada Bapak Moses Sirait, SSI APT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir di sini. Sepertinya kali pertama kita bertemu, Pak Moses. Betul sekali. Nanti kita akan lanjutkan dengan pertemuan berikutnya. Luar biasa. Baiklah, kita juga sudah mengundang tokoh masyarakat kita. Ini ada Kang Ahmad Solahuddin Ishak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti biasa. Seperti biasa ya. Dan kita juga sudah bersama dengan teman-teman kita ini dari masyarakat Kota Serang. Halo semuanya, assalamualaikum. Baik, sebagai konsumen yang baik ya, nanti kita akan mendengarkan seperti apa peningkatan program pengawasan yang dilakukan oleh BPOM Serang. Sebelum kita masuk lebih jauh tema kita terkait hari ini, bagaimana Pak Fitron melihat masyarakat di Provinsi Banten sudah memiliki kesadaran akan makanan yang aman dan sehat untuk dikonsumsi nih Pak? Iya, kalau dari sisi kesadaran, saya belum punya ukuran secara kuantitatif. Cuma mengapa hari ini kita mencoba mengangkat tema ini, karena kami belakangan ini agak merasa gelisah. Pertama, tantangan secara global ya, belakangan muncul berbagai macam penyakit yang contohnya saja yang sekarang sedang marak terkait dengan hepatitis akut. Betul. Yang etiologinya masih belum bisa kita duga. Saya khawatir itu juga akan menimpa di kita karena belakangan data itu juga sudah mulai muncul. Jangan-jangan salah satu faktor penyebabnya adalah makanan. Jadi kita mencoba untuk mengangkat tema ini agar menjadi satu perhatian yang lebih tinggi di Provinsi Banten, terutama terkait dengan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Karena kalau isu yang tenggelam dari sisi program pemerintah, nanti saya khawatir nanti ke depan kita secara terlena karena faktor penyebab penyakit itu kan bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Jangan-jangan di kemudian hari kita baru menyadari ada kelalaian dari pemerintah Provinsi Banten terutama, sehingga hari ini kami merasa penting untuk bisa berdiskusi dengan BPOM, karena BPOM hari ini salah satu lembaga yang paling fokus di sini gitu kan. Khawatir ada kendala-kendala yang mereka hadapi yang perlu disupport oleh pemerintah dan menjadi bagian pada program, baik itu kerangka kebijakannya maupun kerangka anggaran untuk supporting di program dinas-dinas kami. Jadi saya tahu nanti. Jadi saya rasa itu yang menjadi bagian titik tekan mengapa kami mengangkat tema ini. Jadi lebih kepada preventif. Oke, lalu Pak Fitron melihat banyaknya informasi yang beredar di media ini terkait dengan penemuan makanan dengan kandungan zat berbahaya. Seberapa penting sebenarnya pengawasan makanan yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten? Iya, kita sadar betul bahwa masyarakat Indonesia adalah salah satu masyarakat, terutama Banten juga saya lihat, yang urusan makanan itu bukan hanya sekedar soal rasa, tapi juga soal penampilan. Jadi kemudian kalau kita lihat ya berbagai macam jenis makanan di masyarakat saat sekarang ini kan bukan hanya dia mengenyangkan dan rasanya enak, tapi juga tampilan lebih kepada tampilan menarik gitu kan, sehingga itu yang kemudian membuat aneka ragam upaya agar makanan itu menjadi lebih menarik kan tentu saja
ini akan memancing masyarakat untuk menggunakan berbagai macam hal. Yang penting makanan ini menjadi terlihat lebih menarik. Belum lagi sekarang perkembangan teknologi yang memungkinkan berbagai macam upaya yang bisa membuat jadi lebih enak, tapi menggunakan bahan yang lebih murah gitu kan, atau size-nya jadi bisa lebih besar dengan harga yang lebih murah. Itu kan tentu saja menjadi inovasi unquote ya masyarakat, sehingga kami khawatir pada perkembangannya seiring dengan kemajuan teknologi, seiring juga dengan kreativitas dan inovasi masyarakat, seiring dengan daya beli, ini membuat masyarakat menjadi rentan terhadap penggunaan zat-zat yang berbahaya. Nah, dari sisi itulah kemudian sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, dampak dari apa yang kita makan bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Nah, kalau yang jangka pendek ini kasus-kasus kan bisa secara reaktif kita bisa lakukan, tapi untuk yang jangka panjang kita baru tahu nanti di kemudian hari. Maka kami merasa tidak hanya sekedar nanti pemerintah Provinsi Banten memberikan reaksi terhadap sesuatu yang sudah muncul lebih awal, tapi kita lupa bahwa ada dampak yang cukup panjang yang ini perlu kita perhatikan. Sehingga kalau boleh saya katakan jujur, program pemerintah kami di Provinsi Banten rasanya masih punya perhatian yang sangat kecil terhadap hal ini, sehingga dibutuhkan upaya yang lebih meningkat. Dan juga masyarakat kita itu terbiasa dengan sesuatu, apalagi sekarang di zaman sosial media ya, sesuatu yang tidak viral, tidak menarik gitu kan. Saya khawatir nanti program pemerintah kita hanya mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian penuh masyarakat, sementara sesuatu hal yang sebenarnya memiliki dampak yang cukup luar biasa, tapi dia belum muncul ke permukaan. Kita hanya berpikir soal sesuatu yang di hilir, tapi di hulunya tidak kita perhatikan. Saya merasa bahwa sekarang sudah saatnya kita lebih meningkatkan program kita di bidang di hulunya, sehingga nanti kita tidak akan mendapatkan sesuatu hal yang kalau sudah terjadi, cara meresponnya itu di masa krisis. Karena sesuatu kalau sudah terjadi kita baru respon itu, kita mau mulai dari mana dulu nih? Nanti jangan sampai kita berada pada satu kondisi serba salah ya. Jadi apakah kita memikirkan telurnya dulu atau ayamnya dulu gitu ya. Ini kan kadang kalau di masa krisis kita kebingungan gitu untuk bisa memulainya dari mana. Apakah kita menghadapinya dulu atau di hulunya. Jadi sekarang mumpung ini belum menjadi masalah yang sangat serius di permukaan, kita mencoba untuk mencari sesuatu hal yang bersifat preventif, promotif, tapi dia di hulu yang lebih kuat. Oke, baik. Harus ada perhatian lebih yang diberikan pemerintah ya untuk menanggulangi dampak yang berkepanjangan seperti itu ya. Saya beralih ke Pak Moses, ini terkait dengan beberapa informasi media. Kita tahu banyak menginformasikan tentang penemuan makanan berbahaya di salah satu pasar di Kota Serang yang menjadi sentra penjualan bahan makanan konsumsi. Bagaimana peran BPOM dalam mendeteksi dan juga menangani kasus penjualan tersebut? Baik, pertama kami berterima kasih sudah diundang dalam forum yang sangat baik ini kepada Bapak Wakil Ketua DPRD yang sudah mengajak kami dalam forum bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas. Tadi mungkin dalam perbincangan singkat kita, ya kasus-kasus obat dan makanan kadang-kadang kadang Badan POM itu diundang kalau ada kasus, Pak. Gitu. Nah, dalam hal edukasi jarang gitu. Sebenarnya yang dilakukan oleh Badan POM, saya bicara dalam tataran yang umum dulu, obat dan makanan yang aman adalah visi Badan POM. Jadi obat dan makanan obat itu terdiri dari obat, kosmetik, jamu, suplemen kesehatan, ya vaksin, dan makanan. Nah, makanan ini kan adalah kebutuhan pokok, ya. Semua kita membutuhkannya, semua kita mengkonsumsinya setiap hari, ya. Tidak ada kebutuhan lain yang terutama selain daripada makanan. Maka ketika isu ini diangkat, sangat relevan. Apalagi disampaikan tadi kemungkinan potensi resiko masalah ke depan seperti apa yang akan mungkin terjadi kalau makanan ini tidak kita awasi dengan baik. Nah, pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh Badan POM supaya visi tercapai, yaitu obat dan makanan yang aman, adalah melakukan pengawasan secara komprehensif. Komprehensifnya di sini adalah pengawasan dari pre-market dan post-market. Ya, jadi misalnya produk makanan air minum dalam
kemasan, AMDK gitu ya, susu formula, bahkan misalnya mie instan dan produk-produk lain, sebelum diproduksi kami harus melakukan pengawasan di sarana produksinya. Iya. Jadi katakanlah merek lokal apa yang ada produk di Banten ini. Iya. Kita harus memastikan produksinya di mana. Apakah fasilitasnya memadai, apakah orangnya qualified, apakah bahan bakunya memenuhi syarat. Iya. Kalau semua sudah terpenuhi, maka nanti kita akan berikan izin edarnya. Nah, itu pengawasan yang pertama. Nah, sesudah itu kita lanjut dengan pengawasan post market. Kalau tadi kan pre-market, pengawasan post market. Setelah diberikan izin edar, kita melakukan pengawasan di lapangan secara rutin melalui apa? Sampling. Jadi sampling itu kita membeli sampel di toko, mengambil sampel di supermarket sampai ke kios-kios, kemudian kita uji secara laboratorium. Laboratorium Balai Besar POM di Serang itu terakreditasi ISO 17025 dan 9001. Jadi terstandar secara internasional. Untuk kembali memastikan bahwa makanan tadi yang sudah diberikan izin edarnya memang diproduksi dengan cara yang baik sesuai standar, supaya yang beredar di masyarakat itu benar-benar standar. Nah, itu pengawasan yang pertama secara komprehensif. Kemudian kami juga melakukan pengawasan misalnya pengawasan pangan jajanan sekolah gitu ya. Kami punya program PJS namanya. Jadi kita bersama-sama pihak sekolah, guru-guru ya, komunitas sekolah, mengedukasi komunitas sekolah supaya anak-anak murid di sekolah bisa memilih jajanan yang sehat. Nah, selain mengedukasi, tentu juga kita mengawasi pedagang-pedagang di sekitar sekolah. Nah, ini sesuatu tantangan tersendiri karena pedagang ini kan berpindah dari satu sekolah ke sekolah sesuai dengan jamnya. Kemudian pengawasan yang lain ya, kalau tadi Mbak menyampaikan soal di pasar, kita juga punya program namanya pasar aman dari bahan berbahaya. Nah, ini bersama-sama dengan pemerintah daerah, ini terus berjalan, Bapak. Sekarang kita di 3 kabupaten kota sedang kita kerjakan, kita mengintervensi pasar. Jadi memastikan di pasar itu bahan-bahan makanannya tidak mengandung bahan kimia yang dilarang ya. Misalnya formalin, rodamin B, boraks, metanililo, dan juga dari segi sanitasi higienenya. Oke Pak Moses, terkait dengan dipantau tadi, kita juga dipantau untuk iklan. Kita iklan sejenak. Oke, terima kasih. Baiklah pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi, jam beranjak kemana-mana, tetap dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten dan kita masih membahas tentang peningkatan program pengawasan makanan di Provinsi Banten. Saya beralih ke Kang Ishak, ini terkait dengan melihat maraknya kasus makanan berbahaya yang ditemukan di sekitar masyarakat. Bagaimana Anda melihat peran pemerintah dalam melindungi masyarakat dari makanan yang mengandung zat-zat berbahaya tadi? Dari baik pemerintah ataupun BPOM ini sudah melakukan tupoksinya untuk bisa menyuluh atau mengatasi problem-problem yang ada di masyarakat. Namun kendalanya tadi itu bagi kita kan tidak terlalu terekspos ya, apa pergerakan dari BPOM itu sendiri, pemerintah itu sendiri gitu kan. Nah, di masyarakat ini saya lihat sebagian besar itu yang kemungkinannya kena terkait dari zat-zat makanan tersebut adalah anak-anak sekolah atau pelajar gitu kan, karena adanya jajanan-jajanan di sekolah. Nah, disinilah peran pemerintah kemudian nanti bagaimana lebih kepada mengeksekusi atau intervensi terhadap sekolah-sekolah untuk bagaimana bisa membatasi entah itu di kantinnya dan lain-lain gitu kan, untuk mencegah mereka anak-anak pelajar ini mengkonsumsi makanan-makanan yang memang mengandung zat-zat yang berbahaya tersebut. Betul, apalagi kalau anak-anak lebih suka cenderung dengan warna-warna yang menarik seperti betul, itu ya. Betul. Karena kan dari pemerintah daerah misalnya seperti Provinsi Banten itu ada kewenangannya di SMA, SMK di Provinsi Banten itu mungkin ada intervensi ataupun program yang memang ditekankan kepada pihak sekolah untuk bagaimana menjaga kantin yang bersih, makanan-makanan yang memang sudah terkualifikasi gitu kan, gitu. Jadi tidak jajan di luar. Kalau misalnya mengusir pedagang-pedagang jajanan yang di luar sekolah juga tidak mungkin, karena mereka mencari nafkah juga gitu kan. Tapi kita membatasinya mungkin dari tadi program dari pemerintah daerah yang memang
memprioritaskan kantin untuk jadi apa namanya jajanan utama untuk anak-anak sekolah gitu. Oke, baik, kembali lagi ke Pak Fitron. Kita tahu tadi mengaitkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Moses dan juga Kang Ishak bahwa tadi kan ada post market dan pre market, dan ini kan dilakukan untuk post market sendiri ini kan untuk jajan sekolah tidak dilakukan ya. Padahal kita tahu kalau misalnya anak-anak tadi seperti saya bilang sebelumnya emang rentan tertarik dengan warna-warna yang menarik, yang dikhawatirkan ini mengandung zat-zat berbahaya, rodamin dan lain sebagainya. Bagaimana nantinya pemerintah Provinsi Banten ini bisa mengawasi makanan yang notabene adalah mungkin anak-anak sekolah yang mungkin dari usia SMP atau ke bawah bisa lebih aktif atau bisa lebih teliti dalam memilih makanan tadi? Ya, kalau dari sisi kewenangannya kan provinsi ini memiliki tanggung jawab untuk SMA, SMK derajat. Jadi saya masukan Pak Asep tadi bagus sekali. Jadi memang ke depan kita harus memastikan satu program pengawasan di SMA dan SMK. Kalau yang sudah kita lakukan hari ini kan untuk Germas ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Jadi yang sudah kita lakukan adalah audit kantin, tapi lebih kepada bagaimana proporsi makanan bergizi dan seimbang. Mungkin yang agak sulit kita pantau tadi yang Pak Asep bilang, jajanan-jajanan yang dia berada di luar dari sekolah. Yang betul tadi kan, kalau dari anak kecil dia suka sama yang warna-warni menarik gitu kan. Patut diwaspadai kalau yang dia punya warna yang pekat, warna pekat, terus dia bisa memproduksi sesuatu dalam jangka waktu makanan bisa jadi awet lama gitu kan. Ini kan patut dicurigai atau waspadai lah. Kalau untuk bilang curiga kayaknya jadi kayak kriminal gitu kan. Tapi meskipun demikian sesuatu itu tidak jadi sederhana karena dampak-dampak kimiawi yang berbahaya itu memang kadang tidak berdampak yang saya sebut di awal, dia tidak langsung, tapi juga bisa jangka panjang. Fenomena yang harus kita sadari hari ini, kita coba cek rumah sakit. Di awal-awal dulu saya melakukan proses pengawasan di rumah sakit untuk melihat top 10 penyakit apa yang paling banyak diderita oleh masyarakat. Ternyata meskipun kita masih menyisakan penyakit menular seperti TB, mungkin hampir 80%-nya mereka yang datang ke rumah sakit itu penyakit tidak menular. Dan kita tahu bahwa penyakit tidak menular itu salah satu faktor penyebabnya adalah perilaku kita sendiri. You are what you eat. Jadi kondisi kita itu adalah dari apa yang kita makan. Sedangkan manusia inevitable, dia tidak bisa menghindari untuk tidak makan. Sehingga pengawasan terhadap makanan ini menjadi sangat penting. Dan kita kemarin itu mencoba untuk bisa menggerakkan paling tidak prototipe sekolah-sekolah sehat, kita mencoba mengaudit. Tapi bagaimana kita bisa melakukan program ini secara kontinu, yang dalam teori Jeremy Bentham itu disebut sebagai pengawasan otomatis ya, jadi walaupun tidak diawasi terus-menerus, tapi orang merasa terawasi. Ini yang penting. Jadi kalau kita bisa bikin program, orang diawasi setiap hari, pasti pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Tapi bagaimana membuat sebuah sistem bahwa orang terawasi meskipun sedang tidak diawasi, itu yang bisa kita lakukan adalah yang Pak Kepala tadi bilang, edukasi. Jadi kalau kita bisa mengedukasi semua orang sadar terhadap makanan yang aman, begitu dia melihat di sekitarnya ada sesuatu hal yang merasa tidak aman, dia bisa melakukan self control gitu kan di dalam lingkungannya, karena dia sadar bahwa ini berbahaya. Ya, jadi orang harus disadarkan bagaimana penyakit tidak menular ini menjadi penyebab kematian tertinggi, penyakit tidak menular ini menjadi penyakit yang 10 besar di rumah sakit. Gitu. Kalau zaman dulu orang kena gatal-gatal menular, itu udah nggak zamannya sekarang. Sakit disebabkan karena ketularan orang lain, kecuali fenomena COVID-19 gitu loh. Tapi bahwa sekarang orang sakit akibat pola makan yang terjadi ini sudah merajai orang datang ke rumah sakit. Dan kita sadar hari ini orang untuk dapat tempat tidur di rumah sakit ini luar biasa susahnya. Jadi, dan kita tahu di 2020 aja Banten menghabiskan 8 triliun untuk membiayai pengobatan. Nah, kalau tidak kita lakukan sekarang bagaimana pengawasan yang baik, edukasi yang kuat terhadap masyarakat, dan yang saya bayangkan adalah selama ini kita memang melakukan proses
pengawasan di BPOM ini nggak bisa bekerja sendiri pastinya kan. Jadi kita secara pemerintahan dengan strukturnya sudah melakukan pengawasan. Tapi bagaimana sekarang kita sama-sama berpikir dengan edukasi sehingga tercipta sebuah kondisi pengawasan yang otomatis tadi. Sedang tidak diawasi tapi kondisi itu merasa terawasi gitu. Dan itu yang sulit ya sepertinya ya. Ya, tapi itu mungkin. Betul. Itu mungkin sekali gitu. Kan teorinya panoptikon namanya. Jadi Jeremy Bentham dalam teori yang biasa digunakan oleh para pengambil kebijakan atau public policy, bagaimana kita kalau udah urusan pengawasan, kita membuat sebuah pengawasan tapi sebuah sistem orang tidak diawasi tapi dia merasa terawasi. Makanya kalau di luar negeri itu penjara itu berbentuk melingkar. Dan kalau di Indonesia kan penjara itu kotak. Orang ngawasin itu dari setiap sudut. Jadi ngelihat ke tengah. Tapi kalau Jeremy Bentham, pengawasan itu harus sifatnya melingkar dan pengawas itu ada di tengah. Jadi dari semua sudut kelihatan dari tengah gitu. Sehingga pada saat orang mau kabur, dia merasa nggak bisa gitu. Kenapa? Karena dia merasa diawasi walaupun penjaganya sedang tidur. Nah, salah satu bentuk panoptikon adalah pemberian efek jera gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa memberikan sanksi kepada masyarakat yang coba-coba atau sudah melakukan produksi makanan tidak aman yang membahayakan masyarakat, ini harus ada sanksi yang tegas gitu kan. Nah, ini yang kita sebut dengan kerangka kebijakan. Saya rasa saya harus fokus di sini nih, bagaimana kita pemerintah bisa mensupport dari kerangka kebijakan untuk bisa membuat masyarakat tercipta sebuah situasi panoptikon. Dia merasa diawasi walaupun sedang tidak diawasi. Tidak diawasi tadi. Baik, saya beralih ke Pak Moses. Ini langkah upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh BPOM dalam memastikan keamanan makanan yang selama ini beredar di masyarakat? Apakah memang sudah aman, higienis, maupun juga sudah memiliki izin edar, Pak? Kompleksitas pengawasan pre-market dan post-market ini kan seperti disampaikan tadi membutuhkan dukungan semua pihak. Betul. Nah, kalau kami sendiri yang dilakukan selain pengawasan rutin, kemudian pengawasan dalam rangka misalnya hari raya besar, juga kita ada upaya penindakan. Nah, kalau soal efek jera tadi, kita memberikan satu contoh saja. Beberapa waktu lalu produsen tahu yang mengandung formalin itu kita proses hukum ya, dan itu sudah ingkrah. Ada perkara lain misalnya pangan tanpa izin edar, pangan impor yang didistribusikan oleh pelaku usaha tapi tidak memiliki izin edar, dan kemudian kita proses hukum dan itu juga sudah ingkrah. Ini juga upaya-upaya pengawasan untuk sampai menimbulkan efek jera. Nah, untuk pengawasan terutama UMKM, kalau kita bicara mungkin makanan yang sehari-hari ini kan ya terus terang sangat kompleks. Bagaimana kita mungkin bisa memeriksa penjual-penjual dagangan di sekolah gitu ya, termasuk bagaimana jajanan di sekolah itu sendiri, bagaimana mengawasinya. Nah, ini yang saya katakan tadi, kami melakukan program namanya PJHS. Nah, ini dukungan dari Dewan mungkin bisa kami mintakan sekaligus di sini adalah penyediaan anggaran untuk membangun kantin sekolah. Karena apa? Belum semua sekolah punya kantin gitu. Kalau kantin sekolah ini dibangun dengan standar yang baik, kemudian tentu akan dilakukan pembinaan bagaimana penyediaan makanannya, gitu ya. Guru-gurunya bisa ngawasi di situ, maka asupan energi untuk anak-anak ini kan lebih terjaga. Betul. Kita bisa menghindarkan anak-anak itu dari resiko penggunaan bahan berbahaya pada pangan dan termasuk sanitasi higiene. Karena apa? Kalau kita bicara soal sanitasi higiene, permasalahan di Indonesia bukan hanya di Banten, Pak. Permasalahan di Indonesia, produksi pangan itu masih jauh dari kata memenuhi syarat sanitasi higiene. Kami di dalam pengawasan sarana produksi itu ada klasifikasi level 1, 2, 3, 4. Level 1 dan 2 itu kategori sangat baik dan baik. Nah, kalau level 3 dan 4 itu cukup dan kurang atau jelek. Masih sangat banyak pada level 3 dan 4. Kita juga berada di level 1, Pak. Sangat baik untuk iklan kembali. Oh iya. Baiklah. Baiklah pemirsa, kami akan rehat kembali dan kita masih akan segera kembali tetap dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten.
Ya pemirsa, kita kembali lagi dalam forum dialog bersama DPR Provinsi Banten. Tadi sempat terjadi iklan, silakan Pak Moses dilanjutkan. Baik, kalau tantangan pengawasan ini semua harus memiliki awareness. Karena kalau dari kita membaca Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, ya sebenarnya bukan hanya produsen, konsumen juga sebenarnya memiliki hak dan kewajiban. Betul. Gitu ya. Itu juga harus balance di sana. Nah, contoh kecilnya saya mau kita merimain misalnya kalau bulan puasa, makanan-makanan berbuka puasa. Jangan-jangan mungkin di sini ada yang membuat makanan berbuka puasa, ada tidak ya? Gitu, ada. Nah, bagaimana pembuatannya? Mungkin sudah sangat baik di dapurnya, semoga seperti itu. Tetapi banyak sekali kita lihat cara penyajiannya, displaynya, gitu ya. Ada yang terbuka di pinggir jalan, gitu, tanpa ditutup dengan baik, kemudian tidak ada pencepitnya untuk mengambilnya, gitu ya. Betul apa betul begitu ya? Betul. Ya. Nah itu hal yang sederhana yang bisa kita lihat di tengah masyarakat kita, dan masyarakat merasa enjoy aja dengan itu. Nah itu termasuk hal yang perlu kita edukasi, Pak. Seperti Bapak Wakil Ketua mengatakan tadi, penyakit-penyakit karena makanan, ya memang kalau kita mempelajari sekarang foodborne disease atau penyakit yang ditimbulkan oleh makanan itu sangat banyak. Selain kita bicara tentang bahan berbahaya, sekarang yang menjadi perhatian kami Badan POM adalah tentang kandungan garam gula lemak, GGL. Garam gula lemak. Iya. Garam gula lemak yang yang justru banyak menyebabkan penyakit. Ya. Ini saya sebenarnya agak malu nih karena saya ini agak kelebihan berat badan nih, gitu. Ya salah satunya sebenarnya karena hal ini kan, gitu. Asupan energi yang berlebih tidak dibarengi dengan aktivitas yang sesuai sehingga berat badannya melebihi. Ini juga banyak yang menjadi pemicu penyakit. Nah ini perhatian kami Badan POM juga sekarang, Pak. Nah dalam kerangka pengawasan apa yang kami lakukan? Dalam kemasan pangan maka diwajibkan namanya mencantumkan indeks nilai gizi, ING. Nah ini teman-teman mahasiswa atau para pemirsa pernah nggak membacanya? Gitu, ya kan? Makan aja ya. Jangan-jangan nggak dibaca kan gitu. Pokoknya ya enaknya doang. Nah ini juga dalam kerangka pengawasan kita harus mengedukasi masyarakat. Bacalah aturan pakainya, bacalah indeks nilai gizi. Ya. Misalnya ada hoax yang mengatakan misalnya minuman berenergi itu nggak boleh. Ya. Sebenarnya boleh saja, tetapi lihat kebutuhannya satu hari itu berapa. Ada juga yang mengatakan mie instan itu buruk, nggak boleh gitu kan. Sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi lihatlah di sana indeks nilai gizinya, kan ada di sana label yang lengkap. Nah, kerangka pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM bukan hanya pengawasan seperti tadi, termasuk dengan kelengkapan pada label. Karena itu merupakan informasi yang sangat penting bagi masyarakat. Jadi konsumen harus cerdas ya Pak ya? Betul sekali. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 saya katakan tadi meminta kita menjadi konsumen yang cerdas, yang memahami sebenarnya yang saya konsumsi ini apa. Saya sering menyampaikan begini, kalau kita membeli handphone ya pasti diperiksa dengan detail ya. Betul. Iya. Tapi yang paling penting biasa beli handphone periksa apanya? Harganya pasti ya. Gitu. Tapi biasanya diperiksa secara detail fiturnya dan sebagainya. Spesifikasinya ya. Untuk sesuatu barang yang tidak masuk dalam tubuh kita, kita begitu detailnya memeriksanya. Kenapa untuk makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dan mempengaruhi tubuh kita untuk saat ini di jangka panjang, kita tidak memeriksanya. Harusnya kan kita mengawasinya. Terbalik ya. Iya. Betul begitu Pak ya? Iya. Gitu. Iya, betul. Nah, oleh karena itu sekarang ya jadilah konsumen yang cerdas gitu. Nah, salah satu pengawasan yang sangat butuh kami dukungan dari Dewan, contohnya adalah pengawasan produk air minum isi ulang. Oke. Di Provinsi Banten, di masing-masing kabupaten gitu ya. Balai Besar POM di Serang yang mengcover wilayah kerja seluruh Provinsi Banten, ya kami sekali lagi butuh support dari semua pihak. Misalnya pengawasan air minum isi ulang ini. Apakah air minum isi ulang yang diproduksi oleh depo-depo itu sudah sesuai standar? Apakah itu tidak
mengandung mikroba dan sebagainya. Nah, sebagai konsumen boleh bertanya kepada pelaku usahanya. Ya, karena Bapak Ibu juga adalah sebagai pengawas gitu. Jadi kita memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat bisa juga melindungi dirinya sendiri. Nah, misalnya nanti masih ada yang langganan air minum isi ulang atau semua sudah air minum kemasan yang bermerek. Yang kemasan ya semua ya. Keren dong gitu. Iya. Ya kalau gitu. Tapi kalau masih ada misalnya, dan itu kan sah saja secara hukum. Pastikanlah itu produk-produk yang sudah diuji secara rutin. Karena itu adalah kewajiban dari yang punya depo. Gitu. Nah, ini kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Karena perizinan dari mereka, nah maka pengawasan juga bersama-sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Oke. Ya. Saya beralih kembali, Pak Moses, ke Kang Ishak. Ini bagaimana Kang Ishak melihat ketegasan pemerintah terhadap oknum yang sengaja memasukkan bahan berbahaya kepada bahan makanan yang beredar di masyarakat, khususnya anak-anak, melihat dampak berbahaya yang ditimbulkan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Iya. Jadi ya jelas harus ditindak tegas terkait oknum-oknum tersebut. Di sini memang peran lembaga-lembaga terkait seperti yang BPOM dan pemerintah daerah, khususnya Provinsi Banten, ya betul-betul sinergis untuk melakukan penyuluhan, pencegahan, edukasi terhadap masyarakat melalui lembaga apapun itu, melalui perangkat apapun itu, agar sangat masif di masyarakat. Tadi itu kata Pak Moses yang dibilang bahwa masyarakat harus cerdas terhadap memilih bahan atau makanan A, B, C dan yang lainnya gitu kan. Itu kan tetap kita harus mengedukasi masyarakat juga Pak, agar mereka memahami gitu. Jangan sampai nantinya ketika sudah viral ini baru ditindak, sudah viral lagi baru tindak. Jadi timbulnya ini bukan pencegahan tapi menindak yang sudah terjadi gitu kan. Nah, saya pikir seperti itu. Jadi mudah-mudahan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga yang lain ini bisa betul-betul sinergis dalam melakukan pengedukasian ke masyarakat atau pencegahan ke masyarakat gitu. Oke, baik. Sebelum kita berikan kesempatan kepada teman-teman, seperti apa pengawasan yang dilakukan DPRD Banten sejauh ini sih Pak? Ya tadi, kalau dari sisi peran dan pengawasan, karena saya akui di awal tadi ya, kami masih belum punya perhatian yang kuat, sehingga tadi sengaja saya mengambil tema ini karena kami ingin mencoba menyerap. Jadi kami ingin bertemu dengan BPOM karena kami ingin betul-betul menyelamatkan generasi kita ke depan. Kita juga sudah melihat tren tadi penyakit itu tinggi. Saya khawatir ini menjadi salah satu penyebab faktor edukasi masyarakat yang masih sangat rendah. Sekuat apapun yang dilakukan oleh pemerintah, tapi ketika kesadaran kita masih menghadapi masyarakat yang masih di level abai, nanti ke depan kita baru merasakan. Ini lebih kepada kewaspadaan. Jadi saya mencoba ingin mengangkat isu ini di level kebijakan di pemerintah daerah gitu. Meskipun kami menyadari dan kami tahu betul bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh BPOM ini sudah sangat luar biasa. Bahkan dari sisi perizinan dan inovasi, saya ingin Bapak bisa cerita di sini karena kami ingin masyarakat ini benar-benar mengikuti proses produksi usaha mereka ini dan bisa menjamin itu. Kalau boleh saya minta penjelasan dari Bapak, semoga masyarakat ini bisa dengar semua. Bagaimana ketika mereka mau membuka usaha, apapun itu bisa mengikuti prosedur dan jangan ada asumsi yang susah gitu untuk ngurusnya. Saya minta penjelasan dari Pak Moses. Silakan Pak Moses terkait dengan tahapan perizinan yang mungkin harus dilalui oleh masyarakat. Nah, tahapan perizinan kan juga bagian dari pengawasan sebenarnya, pengawasan pre-market itu. Badan POM sekarang secara masif melakukan upaya pendampingan kepada UMKM. Salah satu potensi hampir setiap daerah. Kebetulan saya sudah beberapa provinsi bertugas dan ini selalu kita melihat ya potensi usaha di bidang makanan minum ini sebenarnya kan paling banyak. Ya coba kita lihat saja toko yang paling banyak di Jalan Raya sana atau di mana, toko apa? Ya kan makanan dan minuman, kan gitu. Itu menunjukkan bahwa memang itu potensinya sangat besar. Nah maka itu kami melakukan upaya pendampingan UMKM. Kami punya program namanya Bunga Desa, ya keren ya, Bunga Desa. Gitu. Jadi bagaimana itu? Bagaimana kami datang ke satu kabupaten kota bersama nanti Dinas Kesehatan, DMP, TSP, menjaring ya UMKM yang memang baik yang sudah punya produk atau akan memproduksi masih baru begitu, mulai dari NIB-nya,
kemudian persyaratan-persyaratan yang terkait, ya itu kita akan dampingi sampai tuntas, gitu ya. Sampai mereka nanti mendapatkan izin edar. Karena mendapatkan izin edar ini memang butuh proses, Pak. Kenapa ini penting? Supaya pelaku usaha ini memahami betul cara produksi pangan yang baik, ya kan? Nggak bisa salah-salah. Jadi kita akan membuat namanya program penyuluhan keamanan pangan atau PKP. Itu ada kurikulum tertentu. Jadi misalnya memilih bahan baku yang baik itu seperti apa, menetapkan tangan kadaluarsa itu seperti apa, kan nggak boleh salah-salah. Betul. Membuat label itu seperti apa, jangan sampai labelnya nanti label yang fiktif, label yang hiperbola, bisa kan? Ya, ada label pangan tetapi seolah-olah dia obat, nggak boleh. Nah, selain melanggar hukum, juga membodohi atau apa ya, menipu konsumen. Iya. Nah, itu kita dampingi. Jadi bagi para pemirsa gitu, bagi mahasiswa, bagi masyarakat siapapun, silakan datang ke Balai Besar POM di Serang gitu ya, atau kami sudah bersama-sama juga dengan beberapa mall pelayanan publik di kabupaten kota, datang ke sana, nanti kami akan dampingi sampai tuntas tas. Oke. Dan jangan ragu gitu ya, pelayanan itu semua ya, kecuali kalau ada pengujian dan sebagainya itu kan urusan PNBP nanti. Iya. Selain itu semua gratis. Iya. Oke, kita juga harus tuntaskan di segmen ini. Kita iklan kembali. Dan pemirsa, jangan beranjak kemana-mana, tetap bersama kami sesaat lagi. Tetap di Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Dan di segmen terakhir ini kami berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya langsung kepada para narasumber. Silakan dari sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sahrul. Izin bertanya, bagaimana seharusnya peran kita sebagai individu maupun komunitas lingkup lebih besar sebagai konsumen dalam mendukung upaya pengawasan makanan di Provinsi Banten. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Hikmah. Izin bertanya, dengan perkembangan teknologi saat ini, adakah inovasi yang dilakukan BPOM kepada masyarakat? Bisa turun memantau makanan atau produk dan juga kosmetik berbahaya dengan mendeteksi lebih dini sebelum menggunakan. Adakah solusi yang diberikan? Oke, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya mau bertanya, melihat perbedaan bahan berbahaya baik pada produk makanan, obat-obatan maupun kosmetik saat ini yang berbeda luas dan mudah di masyarakat, bagaimana Anda melihat ketegasan pemerintah terhadap hukuman yang diberikan kepada para oknum yang hanya pada bentuk pembinaan? Apakah cukup memberi efek jera melihat dampak yang ditimbulkan? Luar biasa. Bentuk perlindungan apa yang Anda berikan sebagai anggota Dewan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk ketiga penanya kita. Langsung saja kita jawab pertanyaan pertama. Kang Ishak, ini bagaimana seharusnya peran kita sebagai individu maupun komunitas lingkup lebih besar sebagai konsumen dalam mendukung upaya pengawasan makanan di Provinsi Banten? Ya, kita sebagai masyarakat intinya harus bersama-sama mengawasi dan mendorong juga membantu pemerintah dan lembaga seperti BPOM sendiri, bagaimana kita juga ikut peran serta terhadap mengedukasi masyarakat yang lainnya. Ya tadi itu mungkin ada terbatas informasi atau yang belum tersampaikan kepada yang lain. Jadi ini kan kepentingan untuk anak-anak bangsa gitu kan, anak-anak sekolah, anak-anak pelajar, anak-anak kita gitu nantinya mereka harus mendapatkan gizi yang baik. Walaupun Provinsi Banten kalau tidak salah ya per tahun ini atau per tahun kemarin sudah turun terkait gizi buruknya dari 24 sekian persen sampai sekarang 21 sekian persen, tapi kan masih banyak sekali anak-anak yang terkena gizi buruk. Maka dari itu ya intinya masyarakat, pemerintah dan lembaga terkait ini harus benar-benar bisa berkolaborasi untuk menjaga dan mengedukasi masyarakat yang lain yang memang informasinya belum tersampaikan kepada mereka.
Oke, jadi harus ada sosialisasi yang edukasi Betul, ya kepada masyarakat yang ya. masif. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya untuk Pak Moses, dengan berkembangnya teknologi saat ini, adakah inovasi yang dilakukan BPOM kepada masyarakat untuk bisa turut memantau nih Pak makanan ataupun juga produk obat yang juga ataupun juga kosmetik berbahaya dengan mendeteksi lebih dini sebelum menggunakan? Baik, sebelum saya jawab itu boleh saya tambahkan tadi ya apa peran kita. Jadi gini, yang paling bertanggung jawab dengan diri kita siapa? Ya diri kita sendiri ya, gitu. Sebaik apapun pemerintah, DPR dan sebagainya melakukan edukasi yang menentukan apa yang mau kita makan, ya kita sendiri gitu. Jadi pastikan pilih makanan yang aman. Kami punya tagline itu cek cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Dan terakhir Pak ada sebenarnya cek kantong. Nanti Cek udah biasanya, bagus semua Pak. tapi isi kantong nggak ada, artinya kerja keras ya semua itu ya. Jadi cek kemasan produknya bagus atau tidak gitu ya. Kemudian cek labelnya. Di label itu harus ada nama produk sampai dengan label halalnya, izin edarnya, tanggal keluarsanya. Cek izin edarnya baik dari Badan POM ataupun dari Dinas Kesehatan. Dan terakhir jangan sampai produknya kadaluarsa. Jadi cek kadaluarsa. Kami Balai Besar POM di Serang, bahkan Badan POM secara keseluruhan, sangat aktif di dalam mensosialisasikan melalui media sosial. Bagi teman-teman, bagi pemirsa yang belum berteman dengan Balai Besar POM di Serang media sosial, monggo ikutlah supaya terinformasikan dengan hal-hal yang baru. Ya, saya yakin itu akan menambah wawasan kita tentang obat dan makanan yang aman. Nah, berikutnya adalah kalau ada hoax tentang obat dan makanan atau informasi-informasi yang membingungkan, misalnya permen mengandung narkoba, beras plastik, telur plastik dan sebagainya, tanyanya jangan ke mana-mana, tanyanya ke Balai POM, jangan tanya ke dukun, nggak tahu tuh dukun gitu. Karena kemarin ada isu Pak, tahu mengeras begitu, kok keluar-keluarnya kemana-mana gitu ya, tanya dong ke Balai POM dan laporkan supaya kita kan bisa langsung follow juga ke lapangan. Itu menurut saya peran serta dari masyarakat. Nah kemudian pertanyaan dari Mbaknya, inovasi Badan POM salah satunya dari sekian banyak inovasi adalah Badan POM itu punya aplikasi namanya BPOM Mobile. Ya, monggo di-download ya. Monggo di-download ya, di aplikasinya. Di sana bisa cek kebenaran sebuah produk obat, makanan, kosmetik, jamu terdaftar atau tidak di Badan POM. Dan bukan hanya sebagai konsumen, kalau mungkin sebagai pelaku usaha. Kalau mau berbisnis, karena kenapa? Ada beberapa pelaku usaha yang harus berhadapan dengan hukum karena menjual produk-produk yang ilegal. Iya, padahal harusnya bisa dicek BPOM itu, aplikasi BPOM yang merupakan inovasi Badan POM. Dan itu kemarin loh termasuk 4 besar aplikasi pemerintah dari mendapat penghargaan dari Kementerian Pan-RB. Iya, itu 4. Jadi mulai hari ini sudah mulai bisa download nih Pak? Sangat bisa, mulai sekarang. Punya pulsa ya, kalau nggak Bapak bagi-bagi pulsa. Habis ini kita kasih pulsa. Iya, itu sangat sederhana sekali, bisa dicek semuanya di sana ya. Misalnya nih, mau pakai kosmetik, ini Mbak Rita kosmetiknya udah pasti terdaftar di Badan POM? Enggak? Sudah ya, sudah dicek ini kosmetiknya? Udah tidak. Cek saja nanti di BPOM Mobile, di sana akan teridentifikasi dia terdaftar atau tidak. Kami, ini mungkin bagian terakhir ya, kami sangat mendukung dunia usaha, termasuk anak-anak muda. Karena anak muda ini kan punya ide-ide untuk jualan atau reseller dan sebagainya. Apapun itu silakan saja, tetapi pastikan itu terdaftar di Badan POM. Ya, begitu Mbak ya. Biasa. Boleh tepuk tangan? Pak Fitra, melihat peredaran bahan berbahaya baik pada produk makanan, obat, ataupun juga kosmetik, bagaimana Anda melihat ketegasan pemerintah terhadap hukuman yang diberikan pada oknum yang hanya bentuknya pembinaan, padahal ini memberikan dampak yang tadi seperti dibicarakan, memiliki dampak panjang. Seperti apa? Ya, kalau ngelihat case by case di Banten, seperti yang diceritakan oleh Pak Kepala tadi, itu sudah harus bisa kita apresiasi ya. Ada masyarakat yang mencoba melakukan tindakan berbahaya dengan memproduksi makanan berbahaya, sudah ada sampai inkrah. Ini karena ada di beliau kan ininya, kita apresiasi bahwa itu sudah memberikan paling tidak kontribusi efek jera. Lalu yang kedua, kita punya tantangan, mengapa kita tidak boleh, pengawasannya tidak boleh berhenti di sini, kita harus terus waspada. Kenapa? Karena
perkembangan ini makin canggih. Dari sisi edarnya saja Pak, sekarang orang bisa beli sesuatu itu by online. Betul. Langsung dari UMKM. Pengawasannya pasti lebih rumit tuh. Betul. Jadi mana kita bisa membeli makanan tidak di display. Makanan itu tersimpan, dibuat, lalu di online kita bisa beli melalui marketplace. Ini yang kemudian inovasi terus harus kita lakukan. Proses hearing seperti ini harus kita lakukan. Diskusi berkala seperti ini harus mulai dihidupkan lintas sektoral. Karena yang paling penting bagi kita tadi preventif, dan tantangan itu sekarang lebih canggih. Bahkan di bidang kriminal saja kan udah bisa diakui bahwa pelaku kejahatan lebih canggih dari polisi. Karena polisi kemudian merespon jenis modus baru kejahatan dan belajar bagaimana cara mengatasinya gitu. Nah, tapi ada satu hal yang harus sama-sama kita kerjakan bersama. Tapi ini juga menjadi tanggung jawab kami di DPRD. Apalagi kami tadi punya sekolahan yang menjadi lembaga pendidikan. Dari apa yang dijelaskan oleh Pak Moses tadi, saya jadi tersadar bahwa kita harus meningkatkan literasinya, Pak. Jadi bagaimana kita sama-sama, kalau teman-teman suka nulis di Twitter, sekarang X, teman-teman nulis di Facebook, teman-teman buat video, ya sekali-kali kita menjadi sumber literasinya. Jadi bagaimana kita juga membuat konten-konten di sosial media kita yang menjadi salah satu sumber literatur bagi orang terkait dengan kesadaran, pengawasan, dan edukasi terkait dengan pentingnya memproduksi makanan yang sehat, pengawasan pada makanan berbahaya secara mandiri berbasis masyarakat. Gitu. Karena ini nggak bisa DPRD doang, ini udah tadi yang kita bilang, urusan makan ini inevitable, semua orang makan, bahkan berapa kalinya kita nggak tahu, dan apa yang akan dimakan kita nggak tahu. Sehat itu dari sisi produksi, bahkan dari sisi penyajian, bahkan juga dari sisi pola makannya. Jadi ini memang bertumpu kepada pengawasan berbasis masyarakat, dan kita juga sudah mendengarkan informasi dari Pak Moses, bahkan dari sisi lapornya saja BPOM sudah menyediakan kanalnya secara lebih interaktif. Teman-teman bisa memanfaatkan itu. Yuk sama-sama yang hadir di sini dan pemirsa yang menyaksikan acara ini, kita bisa menjadi bagian daripada pengawasan berbasis masyarakat. Ada yang nggak jelas bisa ditanyakan ke BPOM. Gitu Jadi sama-sama kita melakukan pengawasan. Boleh tepuk tangan? Tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita dalam perbincangan hari ini. Mungkin bisa berikan closing statement, silakan Kang Ishak kepada pemirsa di rumah, apa yang disampaikan? Ya, kalau dari saya untuk kasus ini adalah bagaimana kedepannya saya berharap pemerintah daerah, di sini ada dari Pak Fitron mewakili dari DPRD, untuk tadi menerima usulan dari Pak Moses nih, terkait adanya penambahan atau adanya anggaran untuk sosialis kantin sekolah dan lain-lain. Karena memang kalau dari saya, kantin sekolah itu, kantin yang sehat itu adalah keharusan. Mungkin sekarang banyak dilakukan oleh pihak-pihak swasta, sekolah swasta. Tapi bagaimana nanti ini bisa diterapkan di sekolah-sekolah negeri juga. Kantin yang bersih, kantin yang sehat. Jadi si murid-murid ini, anak-anak sekolah ini tidak keluar dari sekolahnya ketika jam istirahat gitu. Atau pulang sekolah juga mereka udah cukup nih untuk merasa jajan, ini udah cukup, jadi tidak jajan kembali di luar gitu. Baik, luar biasa. Boleh tepuk tangan? Terima kasih atas sarannya Kang Ishak. Sedikit saja mungkin apa yang disampaikan kepada pemirsa di rumah, Pak Moses, terkait dengan tema kita hari ini. Berharap event seperti ini bisa kita intensifkan. Sebenarnya sangat banyak yang ingin disampaikan, tetapi kami mau sampaikan terutama adalah keamanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. 3 pilar dalam pengawasan obat dan makanan itu, pertama pemerintah bersama jajarannya tertentu dengan DPRD, ya. Kemudian kedua adalah pelaku usaha, yang ketiga adalah masyarakat, ya. Pilar yang ketiga ini terutama masyarakat yang sangat luas ini harus selalu terinformasikan dengan hal-hal yang pasti dan memiliki saluran yang jelas. Kalau masyarakat memiliki pertanyaan tentang bagaimana makanan ini apakah aman atau tidak, bagaimana izin ini diurus atau seterusnya, silakan tanya kepada kami. Kami akan melayani dengan sebaik-baiknya supaya makanan, minuman yang beredar di masyarakat itu benar-benar aman. Dan di sisi lain, kita juga menjadi produktif dengan mungkin pengusaha di bidang
di bidang pangan, karena itu merupakan potensi yang sangat besar. Ya, demikian dari saya. Ya. Waktunya sudah habis, sedikit saja mungkin himbauan saja, silakan Pak Fitron. Dengan makan kita bisa jadi sehat. Pada saat makan kita bisa berbagi cinta dan kasih sayang di meja makan. Tapi jangan lupa apa yang sudah kita makan mencerminkan diri kita di masa yang akan datang. Oke, luar biasa. Oleh karena itu mulai sekarang harus jadi konsumen yang cerdas ya. Tadi bisa download aplikasi BPOM Mobile. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya Kang Ishak. Terima kasih Pak Kepala dan juga terima kasih Pak Wakil Ketua Komisi 5. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan 1 jam ini dan saksikan kami kembali dalam episode-episode lainnya. Akhir kata, saya Dharmayanti undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.